Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radanahu asfala syafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun melalui ruang Zoom, kita tetap bisa bertatap muka untuk melaksanakan perkuliahan di minggu keempat ini dengan mata kuliah desain pembelajaran PAI. Minggu lalu kita membahas mengenai prinsip desain pembelajaran PAI. Hari ini kita akan masuk ke pendekatan baru nih yang memastikan semua peserta bisa belajar tanpa hambatan. Nah, pendekatan baru ini dikenal dengan nama Universal Design for Learning atau UDL. Sebelum kita masuk ke mata kuliah kita, materi kita hari ini, silahkan jawab pertanyaan refleksi berikut ini. Baik, tujuan pembelajaran kita minggu ini yakni kalian semua paham mengenai konsep UDL, mampu mengaitkan UDL dengan perencanaan pembelajaran PAI, dan yang terakhir dapat merancang langkah awal penerapan UDL dalam desain pembelajaran. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami bersama video pembelajaran berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Individu belajar dengan cara yang berbeda. Ada yang menyukai teks, ada yang lebih memahami visual, dan ada yang cepat menyerap informasi. Namun, ada pula yang membutuhkan waktu serta pendekatan yang berbeda. Dalam dunia pendidikan yang beragam ini, satu pendekatan tunggal tidak akan pernah cukup. Bayangkan sebuah kelas yang menyediakan materi dalam berbagai format, ruang belajar yang ramah disabilitas, serta tugas akhir yang bisa dipilih sesuai kekuatan individu. Inilah implementasi Universal Design for Learning. Dalam pendidikan, UDL memastikan semua peserta didik dengan berbagai kebutuhan, minat, serta latar belakang mendapatkan akses dan kesempatan belajar yang setara. Dengan Universal Design for Learning, kita tidak menunggu hingga peserta didik mengalami kesulitan, lalu memberi bantuan. Sebaliknya, kita merancang pembelajaran yang inklusif sejak awal. Ini adalah bentuk nyata dari keadilan dalam pendidikan, bukan dengan memberi perlakuan yang sama, tapi dengan memberi kesempatan yang setara bagi semua. Universal Design for Learning mengajak kita semua, guru, dosen, pembuat kebijakan, serta institusi pendidikan untuk bergerak menuju sistem yang lebih terbuka dan manusiawi. Karena pendidikan yang baik adalah pendidikan yang bisa diakses oleh semua orang. Mari kita rancang pembelajaran yang bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga menyentuh setiap individu yang belajar. Universal Design for Learning adalah pendekatan dalam pembelajaran yang inklusif dan fleksibel, yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki perbedaan gaya belajar, latar belakang, maupun kondisi khusus atau disabilitas.
yang hari ini itu dituntut dalam kurikulum Merdeka. Kita tahu bahwasanya peserta didik yang diterima oleh sekolah negeri maupun swasta ya, mereka bisa menerima siswa inklusi. Nah, setiap guru hari ini harus paham, harus mengerti, terutama guru PAI. Jadi, kata universal sendiri menunjukkan bahwa desain ini berlaku untuk semua siswa tanpa terkecuali. Dan desain mengacu pada perencanaan pembelajaran yang sejak awal udah mempertimbangkan keberagaman siswa yang dihadapi oleh para guru. Sedangkan learning menegaskan bahwa fokus utamanya itu adalah pengalaman belajar bermakna bagi setiap individu. Nah, dengan demikian, Universal Design for Learning bukan sekadar penyesuaian tambahan untuk siswa tertentu, tapi sebuah kerangka kerja utama yang menempatkan inklusi sebagai dasar dalam perencanaan pembelajaran. Salah satu landasan Al-Quran, Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang kita tahu artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Relevansinya, ayat ini menegaskan bahwa pentingnya hikmah atau kebijaksanaan dalam menyampaikan ilmu, yang berarti guru harus memahami nih karakteristik peserta didik dan menyesuaikan metode penyampaian sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelajaran yang baik itu mencerminkan pendekatan yang ramah, dapat diterima semua kalangan. Dan prinsip berdialog dengan cara yang baik ini menunjukkan pentingnya komunikasi efektif yang mempertimbangkan kondisi, kemampuan, serta latar belakang peserta didik kita. Jadi mahasiswa saya hari ini, kalian akan ditempa menjadi seorang guru PAI di sekolah, baik itu SMA, SD, SMP sekalipun, mau sekolah umum ataupun swasta, ya harus paham metode ini. Karena apa? Kita disiapkan menjadi guru yang nantinya bukan tidak mungkin akan menerima siswa inklusi atau disabilitas di sekolah kita. Ada 3 prinsip utama dari UDL atau Universal Design for Learning sendiri. Yang pertama, multiple means of engagement. Apa sih ya? Ini diartikan sebagai keterlibatan belajar yang variatif. Prinsip ini menekankan perlunya seorang guru menyediakan beragam cara untuk memotivasi dan melibatkan siswa. Jadi setiap siswa itu punya faktor pendorong belajar yang berbeda. Jadi tidak sama ya. Misal mereka memiliki minat, rasa ingin tahu, atau tantangan yang masing-masing siswa itu beda ya. Nah, contohnya penerapannya dalam pembelajaran PAI menggunakan kisah-kisah Nabi untuk memotivasi siswa ya, membangkitkan minat mereka. Yang kedua, ada multiple means of representation, di mana kita sebagai seorang guru ini harus punya cara penyajian materi itu beragam. Prinsip ini memang menuntut guru untuk menyajikan materi dengan berbagai format ya, agar siswa itu semuanya bisa paham sesuai gaya belajar masing-masing. Jadi dalam satu kelas itu bisa variatif, nggak monoton dengan satu cara belajar aja. Sebagai siswa lebih mudah belajar dengan visual ya, mendengar mungkin. Sebagian lagi mungkin teks. Nah, ada lagi yang lebih paham dengan audio ya, melalui suara. Contoh penerapannya dalam pembelajaran PAI bisa nih guru misalnya materi akidah, akhlak, atau fikih ya,
melalui teks-teks seperti Al-Quran, bisa infografis, bisa video, kalau dalam materi fikih bisa simulasi interaktif ya. Juga ada transliterasi atau terjemahan ayat bagi siswa dengan kesulitan membaca bahasa Arab. Mungkin levelnya lebih tinggi, bisa dengan media-media yang membantu. Selanjutnya yang ketiga, prinsipnya multiple means of action and expression, di mana cara penilaian dari seorang guru itu haruslah fleksibel. Prinsip ini menekankan pentingnya memberi beragam cara bagi siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka. Jadi tidak semua siswa itu bisa optimal jika hanya diuji dengan tes tertulis. Mungkin ada yang praktek mereka paham ya, karena susah untuk menerjemahkan maksudnya. Berikan praktek atau tanya jawab langsung. Jadi guru memang harus paham di sini. Yang ketiga, contoh penerapannya dalam materi pembelajaran PAI. Guru itu mampu memberikan pilihan terhadap konsep penilaiannya. Misal membuat video, menulis esai yang reflektif atau presentasi kelompok ya, tentang akhlak, misalnya di materi akidah akhlak, atau memberi rubrik penilaian yang jelas ya, terbuka agar siswa dapat memilih sendiri nih cara mereka bisa dinilai. Nah, ini konsep yang terbuka yang siswa bisa menerima, guru pun enak. Jadi Universal Design for Learning ini berjalan inklusif ya, efektif dan sesuai tuntunan Islam yang menekankan keadilan serta penghormatan terhadap keberagaman kemampuan dari manusia. Jadi siswa kita yang beragam ini hari ini dengan konsep dari metode UDL ini tentu akan sangat membantu sekali ya. Jadi makanya mahasiswa saya hari ini harus paham ini. Mari kita masuk ke tahap refleksi. Baik, sebagai refleksi silahkan isi link yang sudah saya share di chat terkait materi kita hari ini. Yang pertama, apa pemahaman baru tentang Universal Design for Learning yang Anda dapat hari ini? Yang kedua, bagaimana penerapan Universal Design for Learning dapat meningkatkan pembelajaran PAI yang inklusif? Yang ketiga, apa kendala ya mungkin bisa kalian nantinya temui atau hadapi saat menerapkannya sebagai seorang guru PAI. Oke, silahkan 5 menit jawabannya, silahkan langsung diisi di link. Sebagai tugas pertemuan kita hari ini, silahkan buat RPP sederhana aja terkait pembelajaran PAI, mau itu pelajaran Al-Quran hadis atau fikih ya, yang basisnya UDL ya, dikumpulkan minggu depan. Silahkan dikumpulkan melalui ketua kelas. Saya butuh di kertas HVS saja. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah hari ini juga memohon maaf jikalau banyak kata salah dan tidak pada tempatnya. Jalan-jalan ke Kota Madiun, mampir sebentar membeli paria.
ilmu hari ini semoga jadi pedoman, semoga menjadi amal jariah juga bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.